Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kajian kita surat Yunus ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum, lan setengah saking wa akeh, man utawi wong yang duru ningali sapa wong ilaika maring sira afa anta opoto mongko utawi sira iku tahdi bisa nuduhake al-umya ing wong kang wuta walau kanu lan senajan ana sapa wong akeh ana iku la yubsyiruna ora bisa ningali sapa wong akeh. Jadi wa minhum may yanzuru ilai, sebagian dari mereka yaitu orang-orang yang dalam ayat sebelumnya disebutkan wa in kadzdzabuka fakulli amali wa lakum amalukum. Ketika mereka itu mendustakan, cukup sampaikan kepada mereka, ini adalah amal yang aku kerjakan dan kamu mengerjakan apa yang kalian lakukan. Dari mereka-mereka itu yang mendustakan, wa minhum may yanzuru ilai, sebagian dari mereka itu enek wong sing ngintip, enek wong sing inceng-inceng neng ngene sira. Maka tujuan mereka nginceng itu apa? Kepingin iso ndelok, kepingin iso diberikan petunjuk. Maka sampaikan Muhammad kepada mereka itu. Maka Rasulullah SAW untuk menyampaikan afa anta tahtil umya, apakah engkau bisa memberikan petunjuk kepada orang yang tidak bisa melihat? Walau kanu la yubsyirun, meskipun mereka itu buta. Yang dimaksud apa? Ketika mereka itu tidak bisa mendapatkan petunjuk, tidak akan bisa engkau memberikan petunjuk itu. Karena apa? Petunjuk itu, ketika seseorang tidak mau diberikan petunjuk, tidak akan masuk petunjuk itu. Oleh karena itu, namanya petunjuk itu harus dicari. Nggak bisa petunjuk itu akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Nah itu loh, maka petunjuk itu harus dicari. Kalau tidak dicari, tidak akan ketemu. Nah itu loh, maka seperti itu. Orang yang memang tidak bisa melihat, orang yang buta, pasti kamu untuk memberikan penglihatan tidak akan bisa. Nah itu loh, maka semua itu tergantung dari mereka, apakah dia itu mau diberikan petunjuk atau dia itu menolak. Tapi kalau mereka mau, pasti petunjuk itu akan masuk.
Innallaha sak temene Gusti Allah iku la yadlimu ora aniaya sapa Allah annasa ing manungsa syai'an setitik wae walakinnan nas lan tetapine manungsa anfusahum ing awak dhewe ne akeh iku yadlimuna padha aniaya sapa akeh. Jadi ketika mereka itu merasa dizalimi oleh Allah, jangan dikira kalau Allah itu zalim. Tetapi apa? Walakinnan nasa anfusahum yadlimun, tapi mereka sendiri manusianya dewe sing zalim. Kenapa kok dikatakan zalim? Menungso kuwi intine mek njaluk tok. Nah, itu intinya menungso kayak menunggu. Jadi mek njaluk tok. Tapi diperintah gak gelem. Nah, tidak mau diperintah. Itu kebanyakan manusia itu seperti itu. Lek diajak ayo sholat, sik tok, sik repot. Panggilan Gusti Allah wis teko, sik tak nutup nih. Nah, itu kebiasaan. Itu yang disampaikan apa? Manusianya yang dolim kepada Allah, bukannya Allah itu yang dolim. Nah, itu intinya apa? Allah itu akan nambahi nikmat kepada hambanya ketika nikmat itu disyukuri. Tapi nikmat itu sudah tidak disyukuri, ya pantas oleh Allah nikmat itu dicabut. Nah, intinya ketika kita itu kepingin mendapatkan petunjuk dari Allah, ya disyukurlah petunjuk ini. Agar apa? Ditambah awake dhewe itu petunjuknya. Wa yauma yaksyuruhum lan ing dinane ngumpulake sapa Allah ing akeh ka'allam yalbathu koyok-koyok ora manggon sapa akeh illa sa'atan kejaba mung sak saat minan nahari saking awan ya ta'arafuna padha weruh sapa akeh bainahum antarane akeh qad khasira teman-teman rugi sapa alladzina kadzabu wong akeh kang gorohake bilika illahi kelawan ketemu ing Allah wa makanu lan ora ana sapa akeh ana iku muhtadina oleh pituduh. Ya, maka ketika Allah itu mengumpulkan manusia, semua dikumpulkan oleh Allah, maka perkumpulan ini setelah kematian. Jadi semua manusia sudah berkumpul menjadi satu. Ketika mereka ditanya ka'allam yalbathu illa sa'atan, koyok-koyok wong akeh itu duweni persangkaan awak dhewe iki urip ora suwi mung sak saat sangka waktu awan. Nah, itu ini pernah disampaikan oleh Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah berapa tahun? 300 punjul 9 tahun. Nah, enek punjule 9 tahun. Tapi ketika dibangunkan oleh Allah, maka Ashabul Kahfi itu saling bertanya, loh, awake dhewe iki nang turu pirang menit? Pirang jam? Enek sing ngomong malah paling setengah dino.
Enek sing ngomong oh paling sedino. Nah itu padahal apa? Dia ditidurkan oleh Allah ya telung mongso lebih. Lah awake dhewe umure nggur swidak utawa 70 berarti pirang mongso. Nah itu 4-5 mongso. Nah nah itu ketika ditanya nggur saat itulah manusia. Jadi sing awake dhewe urip sakmene dawane koyok-koyok suwi uripe awake dhewe, ternyata setelah dibangunkan oleh Allah awake dhewe ki mang urip ora suwi. Nggih, halang nggur sak menit dari waktu awan ki mang. Nah, intinya apa? Waktu yang sesingkat itu kalau tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah rugi awake dhewe. Tenang, rugi kalau tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, makanya mangkana di dunia hama, ketika dunia ini sebagai tujuan hidupnya, jelas oleh Allah apa? Faraqallahu lahu. Allah akan mencerai beraikan kehidupannya. Ya maka jangan ditanya ketika kita itu punya perasaan uripku kuwi kok kaya ngene yo. Uripku ki kok susah yo. Maka ingat salah satu pemicu kita sing ndadekke uripku kok kaya ngene itu karena apa? Mungkin di antara kita itu tujuan hidup kita adalah dunia. Nah, ya maka nanti dunia hama farakallahu. Allah akan mencerai beraikan ketika tujuan hidup kita itu dunia. Tidak berhenti di situ. Allah jadikan miskin dalam pandangan matanya. Nah, itu jelas sekali lah. Maka hidup yang sesingkat ini sing ketoke suwi awake dhewe menjalani hidup itu ternyata ya sedih sampai disampaikan ila abiris sabil, kejaba nyebrang dalan. Jadi nyebrang dalan itulah ibaratnya kehidupan kita di dunia itu ibaratnya kaya nyebrang dalan. Nggak mungkin awake dhewe nyebrang dalan kuwi terus neng tengah dalan gawe omah, nggak mungkin. Tabrak mobil des lek neng tengah embong gawe dalan. Intinya apa? Ketika kita itu memikirkan liwat dalan itu terus berpikir kok pengen gawe omah sing apik, ya gak nutut. Karena apa? Rumah itu akan kita tinggalkan. Karena apa? Awake dhewe nggur liwat tok tes. Ini intinya monggo dintosi. Intinya kita hidup itu yo ayolah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Wa yauma yakhshuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan. Ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah, kita menganggap hidup kita itu hanya sebentar, nggur sak kedeping meripat. Illa sa'atan minan nahar. Dan mereka yata'arafuna bainahum, dan mereka kenal antara mereka itu. Mereka tahu terhadap apa yang mereka lakukan itu. Maka disampaikan oleh Allah, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Temen rugi temenan. Sapa sing rugi temenan kuwi? Alladzina kadzdzabu, wong akeh sing gorohake. Gorohake neng ngene sapa? Biliqa'illahi, kelawan ketemu ing Allah. Temen rugi temen wong kuwi sing gorohke bahwasanya dia itu tidak akan ketemu dengan Allah.
wa makanu muhtadin, maka sudah dinas oleh Allah bahwasanya mereka itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah itu wa makanu muhtadin, dan mereka enggak boleh dituduh. Karena apa? Karena dia telah mendustakan bahwasanya dia itu tidak ketemu kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, man kana yarju liqa Allah, ketika kita itu kepingin berharap ketemu dengan Allah, maka syaratnya apa? Fal ya'mal amalan sholihah, agar kita itu beramal dengan amal-amalan yang sholih. Nah itulah, jadi amal soleh itu apa? Ya kita lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan kita jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Wa imma nuriyannaka, lan onok kalane meruhake temenan temu kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, man kana yarju liqa Allah, ketika kita itu kepingin berharap ketemu dengan Allah, maka syaratnya apa? Fal ya'mal amalan sholihah, agar kita itu beramal dengan amal-amalan yang sholih. Nah itulah, jadi amal soleh itu apa? Ya kita lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan kita jauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Wa imma nuriyannaka, lan onok kalane meruhake temenan sapa ingsun ing sira, ingsun Allah, ba'dhal ladzi, setengah kang naiduhum janji sapa ingsun ing wong akeh, au natawaffayannaka, utawa mateni temenan sapa ingsun ing sira, fa ilaina, mongko maring ingsun, marji'uhum, nggon baline wong akeh. Summallah, nuli Gusti Allah iku syahidun, kang nyekseni, ala ma yaf'alun, ing atase barang kang gawe sapa wong akeh. Jadi ono kalane ingsun Allah meruhake marang sira, meruhake terhadap apa? Ba'dhal ladzina, itu sebagian siksa yang Allah tunjukkan kepada engkau ketika engkau akan melihat itu masih di dunia. Nah, jadi ono kalane ingsun meruhake marang sira, kami tunjukkan kepada kalian, kami perlihatkan kepada kamu siksa yang akan diberikan oleh Allah kepada sebagian mereka, apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Au natawaffayannaka, utawa ingsun wafatake marang sira. Tapi ingat, semua fa ilaina marji'uhum, nggon baline wong akeh kembali kepada Allah. Summallahu syahidun ala ma yaf'alun, nuli marang Gusti Allah sebagai apa? Cukup sebagai saksi atas apa yang mereka lakukan. Ya, maka nanti itu dalam surat Yasin Allah sebutkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini
Lisan sing bisa ngomong ini dikunci mati oleh Allah, ceklek, wis gak iso ngomong. Nah, ini gak iso ngomong, tertutup lisan itu. Kemudian Allah bicarakan tangan-tangan ini, wis ngomong dewi-dewi tangan ini. Kaki menjadi saksi. Nah, maka ketika kaki ini akan menjadi saksi nantinya di hadapan Allah, ayolah kaki ini agar bisa menyaksikan kita gunakan untuk melangkah ke masjid, kita gunakan untuk melangkah ke majelis taklim. Maka apa? Bumi yang kita lalui, disitulah akan menjadi saksi kaki-kaki kita itu untuk kita langkahkan dari rumah. Semakin jauh kita datang ke majelis taklim, semakin banyak saksi-saksi yang akan dipersaksikan. Nah, dari mulai Sukorejo, wah, kakinya sudah dihitung berapa langkah. Nah, itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Podo-podo kaki menjadi saksi, ayo digunakan untuk memperbanyak ke majelis taklim. Karena apa? Fa ilaina marji'un, semua akan kembali kepada Allah. Dan Allah tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun, Allah akan selalu tahu. Sampai oleh Allah, semua dikeluarkan oleh Allah. Berkali-kali saya sampaikan bahwasanya dalam surat yaitu Al-Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahuna mansura. Ya, maka setiap manusia dikalungi oleh Allah dengan kalung, sing kalung itu ngerekam dalam kehidupan kita sehari-hari. Ngerekam, direkam awake dhewe oleh kalung sing digantung oleh Allah di leher kita. Dan kalung itu nanti akan berbicara ketika di hari kiamat itu, ngomong wis sak eneke. Maka sedikit pun, mulai dari yang kecil sampai yang besar, semua tidak ada yang tertinggal. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dari yang kecil sampai yang besar, semua wis direken karo Gusti Allah. Ayo, apakah kita tidak takut kalau sudah semua itu sudah tercantum dalam kitab yang sudah Allah kalungkan dalam leher kita? Itu nanti bisa dilihat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13 kalau tidak salah. Nah, itu seperti itu. Betul, Allah itu akan menjadi saksi. Nah, itu jadi nggak usah Allah itu ngomong sendiri, enggak, tapi apa? Yos kitab sing digantung nih ning ngene awake dhewe itu lo ngomong dhewe-dhewe. Nah, itulah. Jadi seperti itu. Jadi Gusti Allah itu nggak ngomong sendiri, tapi apa? Ya wis kitab itu. Selain daripada itu, Allah telah menyertai setiap manusia apa? Raqibun atid. Orang yang selalu mencatat, orang yang selalu niti-niti. Nah, teringat. Dan setiap apa yang kita lafadzkan, setiap apa yang dikeluarkan, semua itu sudah ada yang mencatat masing-masing. Hati-hati dengan ucapan kita ini. Ya, hati-hati. Karena apa? Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, nggak ada ya semuanya itu yang tidak tercatat. Semua tercatat. Sing awake dhewe geleja-gelece, sing awake dhewe berbohong, kecelek besok itu kalau sudah di hadapan Allah. Ya saiki bisa berbohong nang ngene koncone. Tapi ketika nanti sudah di hadapan Allah,
wis semua dikeluarkan oleh Allah, wis kecilik dewe kisinan awake dewe ketika sudah di hadapan Allah itu ya, makanya berhati-hati. Walikulli ummatin lan maring saben-saben umat sapa rasulun utusan. Fa idza jaa mongko nalikane teka sapa rusuluhum utusane wa akeh kudiya diputusake bainahum antarane wa akeh bil kisti kelawan adil wahum utai wa akeh iku la yudlamuna ora dikandingoyo sapa wa akeh. Maka setiap umat, maksud yang disebutkan walikulli ummatin, setiap masa kita masa hidup di masa apa, pasti di situ sudah Allah tunjukkan, Allah utus seorang rasul, seorang utusan. Kalau dulu ya betul rasul yang diutus oleh Allah sebagai rasul dan nabi. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada rasul yang menurut syariat, tetapi yang ada adalah rasul-rasul sebagai penyambung lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah yang dikatakan sebagai walikulli ummatin rasul. Setiap masa, setiap kita hidup di masa apapun, pasti di situ ada orang yang menyampaikan. Fa idza jaa rasuluhum, ketika rasul itu sudah didatangkan kepada kita, qudiya bainahum bil qisti, semua akan diputuskan oleh Allah dengan adil. Jadi apapun yang disampaikan rasul-rasul itu, kemudian kita mengikuti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul itu, selama yang disampaikan itu adalah benar dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua itu akan menjadi mudah dalam kehidupan kita. Semua akan diputuskan oleh Allah, wahum la yudlamun, sedikit pun tidak akan didolimi oleh Allah. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa akeh, mata kapan hadzal waktu iki janji, ing kuntum lamun ana sira kabeh ana iku sadiqina wong sing temen. Banjur wong akeh padha ngucap, lek nyoto-nyoto apa yang disampaikan rasul-rasul itu adalah benar, janji-janji yang sudah dijanjikan itu nyoto-nyoto bener, ayo ndang tekakno ing kuntum shadiqin, lamuno ayo ndang tekakno ing kuntum shadiqin, lamuno sira-sira kabeh rasul wong sing temen. Nah, ini ucapan orang-orang kafir yang menentang. Lek nyoto-nyoto apa yang disampaikan itu bener, ayo ndang tekakno saiki janjine. Yang dimaksud adalah na'iduhum itu apa? Ya siksa ini. Hadzal waktu, apa yang disampaikan hadzal waktu iki janji itu apa? Ya siksa itu. Ndang tekakno ndi to siksane? Ket mbiyen diomongne kok ora teko-teko. Kul dawa sira Muhammad, la amliku, ora miliki ingsun linafsi marang awak dhewe ingsun dzarron ing kemudaratan, wala naf'an lan ora bisa miliki ing kemanfaatan, illa kejaba masya'a barang kang ngersakake sapa Allahu Gusti Allah. Likulli ummatin kedue saben-saben umat apa ajalun tempo,
Idza jaa nalikane teko apa ajaluhum tempone wakeh fala yastakhiruna mongko ora bisa ngakhirake sapa wakeh saatan ing sak saat wae wala yastaqdimuna lan ora bisa ndhisikake sapa wakeh. Nah, maka sampaikan untuk masalah janji, untuk masalah siksa itu bukan urusanku. Sampaikan kepada mereka itu seperti itu. Karena apa? La amliku li nafsi dharran wala naf'an. Karena apa? Kemudorotan maupun kemanfaatan itu bukan urusanku, tapi ini adalah urusan Allah. Kecuali semua itu dalam kehendak Allah, illa masya Allah, kecuali kalau Allah sudah menghendaki. Wis ora usah mbok tantang, ora usah mbok jaluk, lek Gusti Allah wis ngekei ya bakal dikei, bakal ditekani oleh Allah kilo siksone. Nah itu kalau Allah sudah menghendaki. Karena apa? Likulli ummatin ajal, setiap umat, setiap mangsa, maka itu ada batasnya sendiri-sendiri. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Lek ajal itu sudah ditentukan oleh Allah, tete wis tet. Iki tete wis. Sakitik wae arepe nunda-nunda sik Gusti jenengan paringi waktu kula sak menit enggak bisa. Utawa dijokke lek urung wayahe arepe bunuh diri sing model piye ya urung kelakon, gak mati-mati. Nah itu maksudnya apa? Ya kematian ajal itu gak bisa kita meminta. Mbok njalu mati ping 1000 lek urung wayahe dipateni karo Gusti Allah ya ora bakal mati. Nah itu maka semua itu yes awake dhewe ngenteni sing jenenge ajal itu. Kapan ajal itu akan diberikan oleh Allah kepada kita? Satu orang pun tidak ada yang tahu kapan kita akan diambil oleh Allah dan di mana kita akan diambil oleh Allah dan waktu apa kita akan diambil oleh Allah. Kalau wis wayahe enggak peduli, Gusti anak kula tasik alit-alit mbok jenengan paringi wekdal malih kersane anak kula niki ageng, enggak bisa. Ya makanya betul sekali ajal itu tidak harus menunggu sakit dulu. Ajal itu tidak harus menunggu tua. Sak wayah-wayah mbuh cilik, mbuh gede, mbuh enom, mbuh tuwek, nek wis wayahe tete ya gak bisa diundur, ya gak bisa dijokke. Kul dawa sira Muhammad ara'aitum apa ta weruh sira kabeh in atakum lamun paring sapa Allah ing sira kabeh adzabuhu ing siksane Allah dayatan ing waktu wengi au naharon utawa waktu awan. Madza yastajilu utawi apa ngesusokake sira kabeh minhu saking ajal saking siksa sapa al mujrimuna wong-wong kang gawe dosa. Sampaikan kepada mereka itu ara'aitum in atakum adzabuhu bayatan aw naharan. Dimaksud ara'aitum apa pendapat sira kabeh, coba pendapatmu apa ketika Allah sudah mendatangkan
siksanya mbuh waktu wengi, mbuh waktu awan. Madza yastajilun, ngopo sira kabeh kok njaluk kesusu? Ngopo wong-wong kang gawe dosa kok njaluk kesusu? Nah, itu maka ya wis nggak bisa njaluk dikesusok nih siksaan. Maka apa-apa yang kamu minta, kapan waktu nih, kapan siksone itu, engko lek wis teko ya bakal teko dhewe. Nggak usah mbok jaluk, lek waya Gusti Allah nekake ya wis bakal teko. Atsumma idza ma waqa'a, nuli nalikane tumiba apa siksa, amantum padha iman sira kabeh bihi kelawan siksa. Al ana saiki, waqad kuntum lan temen-temen ana sira kabeh bihi kelawan siksa iku tastajiluna padha njaluk kesusu sira kabeh. Jadi asumma idza ma waqa'a amantum bihi, yo nuli tatkalane siksa iki mang wis tumiba, banjur sira kabeh banjur percaya. Sadurunge siksa itu tumiba, nah Fir'aun tidak akan pernah beriman kepada Allah. Fir'aun mengatakan anna rabbukumul a'la, ya aku iki lho Tuhanmu sing luhur, Tuhanmu sing dhuwur. Tetapi ketika azab itu sudah didatangkan oleh Allah, Fir'aun ditenggelamkan di laut merah, maka apa yang disampaikan Fir'aun? Amantum bi Rabbi Musa wa Harun, barulah merasa beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Tapi imannya Fir'aun itu wis gak enak manfaatnya, wis tidak akan diterima oleh Allah. Karena apa? Loh, kesempatan sing urip sakmono dawane kok nggawe ngopo? Nah, dalam artinya seperti itu. Kita pun juga seperti itu. Apa yang kita lakukan, umur yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu, barulah engkau lek wis ajal ini wis amping-amping kari sak seretan, baru semua itu akan tahu, baru dia itu mulai nelongso sambat-sambat, ya Allah mungkin jenengan balik ke malih teng donya supados kula niki amal sholih, supados kula niki sedekah. Nah itu penyesalan yang seperti ini wis gak enek gunane nek. Karena apa? Kesempatan kita hidup ya di mandar diumbreng-umbreng karo malaikat. Lho, kamu kan yo sik tas teko kon donya, mau pergi ke akhirat, searepe lho ndek ingin neng ndi. Nah, itu disampaikan oleh malaikat, ndek ingin lho neng ndi, kok gak kesempatan untuk sedekah, kesempatan untuk amal soleh, kesempatan untuk taklim, kok nggur kok jarne wae. Nah, itu loh nanti akan dimintai seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ajal itu sudah sampai, semua manusia itu ya getun, baru dia itu percaya betul. Karena apa? Karena dia itu akan menghadapi hidup yang tidak ada batasnya. Nah, itu ketika kita sudah menghadapi hidup yang tidak ada batasnya itu, ketika kita tidak punya bekal, ya sedikit tinguk tok, yang gerora tinguk tok, tapi betul-betul kita itu merasa tidak akan bisa melihat jalan betul.
peteng menang, peteng dedek. Tuh, ingat kita itu ketika mumpung masih ada kesempatan ini, ayo kita gunakan lebih banyak untuk taklim, kembali kepada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Summa kila nuli diucapake lilladzina dzalamu maring akeh kang padha zalim, udzuku ngrasakno sira kabeh adzabal khuldi ing siksa kang langgeng. Hal tujzauna ora dibales sira kabeh illa kejaba bima kuntum kelawan barang kang ana sira kabeh ana iku taksibuna padha nglakoni sira kabeh. Banjur disampaikan kepada orang-orang yang zalim itu, ya wis saiki iki rasakno apa yang kalian rasakan itu, yaitu azabul khuldi, siksa sing langgeng. Ya, bayangkan ketika kita sudah menginjak dalam kehidupan yang abadi, yang ada itu adalah siksa. Ya, bayangkan kita ini sing enek nggur siksa tok. Adzabul khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, kalian tidak dibalas kecuali yo sing mbok lakoni dhewe. Nah, itulah apa yang kita lakukan, itulah yang akan dibalas oleh Allah itu. Ini intinya apa? Allah itu tidak zalim kepada hambanya. Wa yastambiunaka lan jaluk cerita sapa akeh ing sira. Ahakun apa to hak wa utawi janji. Kul dawa sira Muhammad iya wa rabbi demi pangeran ingsun innahu sak temene janji iku la hakun yakti hak. Wa ma antum lan ora ana utawi sira kabeh iku bimukjizin kelawan diapesake, kelawan menghindar. Nah, maka mereka itu menjaluk supaya engkau bercerita kepada mereka. Padha takon sapa akeh marang sira, apa to temen janjine Gusti Allah. Maka Rasulullah bersumpah dengan nama Allah, wa rabbi innahu lahakun, demi Allah yang mana saya berada di atas genggamannya Allah, hak apa yang telah dijanjikan oleh Allah itu. Wa ma antum bimujizin, dan kalian semua tidak akan bisa menghindar dari janji-janji yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, itulah maka sebelum semua ini terlambat, ayo kita benahi kehidupan kita, ayo kita benahi kesemangatan kita, ayo kita melaju untuk beribadah kepada Allah. Pun samanten kemawon enten sing ditangletaken, monggo. Monggo. Yang salmawon ngoten niku. Doa, pokoknya doa kita itu enggak nyalai kepada Allah, ya boleh kita minta apa saja. Apalagi hutang itu akan menjadi beban ketika kita mati, tapi kita tinggalkan hutang itu.
Ya. Nah ya itu makanya seperti itu. Betul, nggak apa-apa, berdoa itu bebas kita, asalkan doa kita itu tidak nyalai kepada aturan Allah dan Rasulnya. Akhirnya nggak utang terus boleh ya, pun pun betul-betul kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.